Kalau kita mengingatkan atau kita menegur saudara kita, apalagi itu dia sudah jauh hidupnya dari Tuhan, jangan takut. Morning good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan, kesempatan untuk hidup, dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan namanya. Dan kita akan merenungkan dari 2 Tawarikh pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 1. Gak panjang sih kalau kita baca-baca begitu ya. Iya, tapi lumayan. Kita tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita boleh lihat dalam kehidupan kita juga, good readers, bahwa kadang-kadang kita ingin menegur, kembali lagi soal tegur-menegur ya. Kalau teguran itu susah sekali kita untuk menegur orang karena kita memiliki yang namanya sungkanisme. Jadi paham sungkanisme. Jadi paham tentang kesungkanan gitu ya. Apalagi kalau kita menegur orang yang lebih tua atau orang yang sudah memberikan kita banyak berkat. Kalau dia salah kayaknya susah banget itu, apalagi orang yang lebih kuat, pangkatnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Sepertinya sangat susah sekali untuk menegurnya begitu ya. Tetapi kalau kita ngelihat di sini, Abia, nah ini dia. Abia ini boleh dikatakan menabuh genderang perang dengan Jerobeam, padahal pasukan Jerobeam 2 kali lebih banyak daripada pasukan Abia. Yehuda dan juga Israel Utara, Israel Selatan. Nah, karena Abia tahu yang ikut cuma di suku Yehuda, sukunya di Israel Selatan cuma 2 suku gitu ya. Sementara di Yerobeam ada 10 suku ya, pasti otomatis lebih banyak lah jumlahnya lah. Dan lebih hebat lah mereka. Pasti bisa kalah yang cuma 2 suku ini yang dipimpin oleh Abia. Tetapi Abia kembali lagi berani menegur seorang yang bernama Jerobeam dan juga kekuatan yang dimilikinya. Dia sadar sadar-sadarnya tegurannya dia itu bisa menghasilkan perang. Abia mulai dengan orasi tentang hal yang mendasar dan utama, yakni perjanjian kerajaan yang dikatakan sebagai perjanjian garam. Kalau Gutierrez tadi baca ya, yaitu perjanjian yang tetap yang tidak dapat berubah, yaitu perjanjian dengan yang diikat oleh Tuhan. Bahwa memang keturunan Daud yang akan memimpin gitu ya. Artinya memang ini tidak boleh diganggu gugat. Dan kemudian Abia menyatakan bahwa Yerobeam telah memimpin para petualang untuk melakukan makar ya, kerusuhan di mana-mana mereka lakukan ya. Mereka merebut 10 suku karena Rehabeam tidak kuat menghadapi mereka. Jadi memang secara teknis politiknya Rehabeam itu pintar juga waktu pepecahan itu terjadi, dia mengambil 10 suku. Abia mengingatkan akan pemberontakan terhadap Jerobeam. Itu sama saja dia memberontak kepada Tuhan. Apalagi yang sama juga dengan mendirikan seperti ya menyembah berhala, sama. Karena mereka akhirnya suku utara ini, artinya Israel Utara ini banyak sekali melakukan penyembahan-penyembahan berhala dan mereka meninggalkan Tuhan. Nah, ini adalah teguran yang sangat luar biasa karena Abia melihat bahwa bukan sekedar masalah perebutan harta dan tahtanya gitu ya, utara dan selatan, tetapi Abia memang secara tidak langsung mengingatkan kepada Jerobeam supaya kembali ikut jalan Tuhan. Dan konsekuensinya terjadi adalah kalau kita lihat di ayat yang 14, ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Bisa kebayang ya, ini kondisinya terjepit ya, depan dan belakang dan mereka di tengah-tengah. Automatically pasti kalah. Tetapi dilanjutkan, mereka berteriak kepada Tuhan. Sedang para imam meniup nafiri. Di keadaan yang sangat terjepit dan terdesak ini, mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Ini luar biasa ya. Dan akhirnya memang di ayat 15 dikatakan, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, good readers. Kalau kita mengingatkan atau kita menegur saudara kita, apalagi itu dia sudah jauh hidupnya dari Tuhan, jangan takut. Karena kita menegur dan menasihati berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau kita menegur dan menasihati berdasarkan firman Tuhan, maka itu kita cuma bisa menunggu responnya. Kalau responnya negatif terhadap kita, jangan takut. Seperti Abia. Dia sudah dimusuhi, dia sudah diserang dari depan dan dari belakang,
Tuhan memberikan dia kekuatan dan kemenangan. Oleh karena itu pada hari ini kita belajar satu hal, kalau kita menegur menasihati orang berdasarkan firman Tuhan, jangan takut, karena Tuhan yang pasti akan menolong kita. Dan harapan kita, teguran nasihat kita adalah membawa kembali orang tersebut kepada jalan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan ujung-ujungnya adalah kita semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.